pendengar, apa kabar Sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Tergantung berapa jumlah. Yang paling lama deh, yang paling lama. Ya bisa 2 minggu, 3 2 minggu. tergantung gambarnya. Hai, bertemu lagi. Masih dengan saya yang memakai baju merah dalam Paman. Bintang tamu saya sudah ketawa-ketawa. Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Yeay. Semua orang adalah guru, Bu Nova. Oh, iya. Setuju ya? Setuju dong. Perkenalkan bintang tamu saya hari ini adalah Bu Nova. Iya. Halo semuanya. Bu Nova guru di SMP guru kelas 8. Kayak ada sama anak kecil sayangnya. Lihat dulu mukanya dong. Oh ya, lihat mukanya dulu sebentar. Aduh, Tarik dulu malu. sebentar biar familiar ini pemirsa Oh, iya. kita ya. Nanti kalau berjumpa di jalan mungkin boleh menyapa-nyapa. Menyapa ini teman-teman kecil dari kelas 8 ke sini. Halo, kelas Halo. 8. Halo teman-teman kelas 8, ada Bu Nova. Nanti ini ya, di-share ke muridnya biar semua nonton ya. Waduh. Bu Nova. Bisa. Bu Nova adalah saudaranya Pak Andi. Fakta pertama. Iya, benar. Mumpung orangnya nggak ada di sini, mari kita rasani Iya, iya. saudaranya Pak Andi udah pulang ya. Oh, Pak Andi udah pulang. Kita masih syuting, Pak Andi sudah klinong pulang. Saudara Pak Andi, Tuh, sepupuan. sepupu. Manggil Pak Andi berarti? Mas. Mbok Pak De. Bisa rak di adjust gitu panggilannya menjadi Pak De. Enggak biasa. Biasa. Oh, saudaraan. Tapi sering di luar sana sering bertemu nggak dengan Pak Andi? Jarang sih, jarang. Jarang. Pak Andi sibuk kok ya? Iya. Sibuk jadi RT. Sibuk apa? Buat tayam juga. Oh iya, dia sibuk berwirausaha. Memang banyak sekali guru-guru di Mangunan ini yang punya wirausaha di luar sana karena pada punya banyak talenta. Iya. Termasuk Bu Nova. Oh ya? Oh, Iya, pinter gambar. enggak pintar sih. Pinter loh, itu testimoni loh. Orang-orang sudah bersaksi bahwa Bu Nova pinter gambar. Emang Bu Tabi tahu dari mana? Tahu dari Pak Andi yang memberikan saya bocoran tentang apapun kan Pak Andi. Gitu. Paling suka gambar apa, Bu? Kalau aku pernah gambar itu karena jurusanku dulu kria ya. Jadi kebanyakan tentang motif-motif, gambar ornamen. Tapi pernah juga gambar bentuk kayak Maksudnya? still life. Jadi gambar, misalkan nih ada di depan itu ada entah itu objek apa, nah itu digambar. Gitu. Dulu jurusan kria di universitas mana itu? Negeri Yogyakarta. Oh, setanggaan sama saya. Oh dulu iya tuh. ya, UGM ya. Sebelah sana. Iya. Begitu. Jurusan itu memang memilih jurusan itu karena memang sudah punya hobi apa? Klinik atau gimana? Iya, karena aku suka menggambar. Jadi dulu dari kecil tuh suka gambar. Terus dulu waktu SMK kan aku juga jurusannya batik ya, dulu kria kan masuknya. Nah, Oke. terus karena pengen melanjutkan, terus akhirnya ambil di UNJ itu dengan jurusan Oke. jurusannya seni rupa, prodinya seni kerajinan. Nah, Seni sekarang jadi kerajinan. kria. Oh, sekarang namanya kria. Karya terepik apa yang pernah dihasilkan oleh Bu Nova selama ini? Selama sampai hari ini dah gitu. Ya kalau waktu sekolah itu batik. Membuat motif batik baru berarti ya? Iya, motif batik baru. Oke. Tentang apa itu motifnya? Aduh, agak lupa ya. Udah lama banget. Yang tak bawa pulang itu tentang kayaknya itu stilasi dari burung ponik. Burung. Ponik. Oke. Motif burung ponik itu. Terus ada yang tentang jatilan. Jadi Motif berbagai batik dari jatilan. dari jadilan. Iya. Itu kurang ngelenik ya. Kayaknya jadilan tuh unsurnya banyak loh ya. Iya, ada apa itu namanya pecut, ada yang buat perang, terus ada apa? Kudanya, terus apa ini? Yang Apanya? Kendangnya. kendangnya. Nah itu. Cuman itu sih yang tak ambil. Oh, gitu. Masih ada nggak sih, Bu? Ada gambarnya nggak? Aduh, di rumah. Oh,
itu kayaknya pengen melihat karena Iya. itu berarti terinspirasi sesuatu lalu dituangkan menjadi desain. Iya. Oh gitu. Kalau ini berarti kalau itu termasuk apa ya, batik kontemporer tulis. gitu apa gimana sih? Iya, Kan ada yang klasik pakem-pakemnya tuh. kontemporer jadinya. Modern. Kalau yang klasik ada yang Bu Nova paling suka nggak desain apa motif klasik gitu? Kalau waktu kuliah itu aku pernah membatik motif Megamendung. Oke. Itu kan simple kan, gambarnya simple. Karena dulu waktu karena kuliah, faktor simple ya ini ya Anda. jadi dulu Oke. waktu kuliah semester 1 itu kan pasti ada jurusan yang batik 1 kan. Batik 1 itu masih tentang batik-batik yang klasik gitu. Terus milih salah satu. Ternyata yang belum dipilih oleh teman-teman itu adalah Megamendung. Delalah ya paling ya agak gampang begitu ya. Untuk membuat motifnya gampang, mewarnanya yang jelimet. Karena dalam setiap motif itu kan ada gradasi dari Betul. biru tua, muda, lebih Mungkin itu yang dihindari teman-teman Anda ya. Karena ininya memang dia jelimet gradasinya itu tipis-tipis. Ada berapa tone sih dalam satu itu? Gradasinya ada berapa gitu? Aku cuman ambil 4. Cuman 4. Lah aslinya berapa itu? Ya ada yang 3, ada yang 4 seperti itu. Wih, cah papat dan itu kan Tapi itu ininya belum sama tipis-tipis, background, Backgroundnya Nah. beda warna lagi. tuh kan. Berarti itu kan ininya tipis-tipis banget kan apa? Iya. Jarak ininya apa uh-uh. namanya itu. Jadi satu outline itu beda warna. Telaten Anda ya. Karena seneng sih. Ya karena seneng. Ada yang sudah sampai dibikin jadi kain gitu nggak Bu? Baju Belum. gitu? Belum. Ayo bikin lah. Itu tuh kemarin kan banyak ya di rumah, ya bukan banyak sih, cuman ada 6 atau 5 sampai 7 mungkin karya batikku yang ada di rumah. Itu termasuk apa ya, kain itu loh yang untuk yang sekarang buat bukan manten sih, untuk kondangan, kain lilit. Oh iya Nah, itu cuman itu yang aku buat, tapi yang lainnya belum, sayang. Maneman. Karena kalau belum mendapatkan tukang jahit yang bener-bener Oh iya. bagus itu Eman. iya, kalau hasilnya nanti nggak sesuai dengan selera itu rasanya aduh maneman banget. Tapi itu kadang-kadang dipakai nggak sih hasil karya-karya itu? Maksudnya dipakai jadi kain lilit untuk gitu? Pernah tak pakai. Pernah. Ih, batik loh. Iya. Melestarikan budaya tradisi Indonesia. Ya kan udah diakui UNESCO juga ya. Iya, bangga kita. Ya. Saya nggak pakai batik hari ini. Ya. Oh ya, kebetulan saya pakai batik ya. Kebetulan pas banget Bu Nova pakai batik. Ini kalau yang dipakai ini motif apa nih? Oke, Saya nggak mudeng. kalau yang ini ya, Heeh, ini namanya motif parang. parang. Oh iya iya. Nah, Ini kalau udah yang ini, kombinasi ya. kalau yang ininya, yang titik-titik itu apa? Titik ini. Kalau di batik itu namanya motif nitik. Yang Nitik. titik. Tapi Bu Nova pernah membatik yang maksud dengan ini langsung gitu nggak sih? Langsung gimana? Praktek langsung batik pakai malam nitik Iya, gitu. jadi semua karyaku yang aku batik itu batik tulis semua. Satu kain butuh berapa lama? Tergantung berapa jumlah. Yang paling lama deh, panjangnya. yang paling lama. Ya bisa 2 minggu, 3 2 minggu. tergantung gambarnya itu penuh atau enggak, terus banyak kombinasinya Itu ada warnanya. detil motifnya gitu. Mm-mm. 2 minggu. Wow. Pantesan kalau batik tulis yang asli itu mahal ya. Iya, karena prosesnya memang panjang. Apalagi kalau batik tulis yang pewarna alami, Nah, itu. jauh lebih mahal lagi. Iya, tapi memang beda sih, apa terlihatnya juga wah, Lebih kalem ya, lebih soft warnanya. dan juga awet, bahannya juga Iya. bagus gitu. Dan tidak mencemari lingkungan. Nah, ini penting. Sesuai dengan tema kelas 8 ya. Iya. Yang sedang diusung kelas 8 yaitu Pengolahan sampah. pengolahan sampah. Gurunya sudah sudah melakukan itu dong. Ya, sudah. Apa contohnya? Ya, kalau saya kan misalkan beli makanan kan biasanya plastik, kalau saya enggak sih, pakai Bawa wadah. bawa tempat Sip. kayak gitu. Kalau minum ya bukan beli mineralan yang kemasan, tapi bawa botol minum. Tinggal diisi ulang di Isi sini. ulang karena bentuk kita menyayangi bumi itu dimulai dari diri sendiri. Iya, betul. Dan besok akan bersama-sama dengan teman-teman di kelas 8. Apa rencana yang akan diusung nih? Oke, kalau besok itu tentang pembiasaan baru untuk mengurangi sampah, lalu mengolah sampah dari dalam diri sendiri, dari keluarga gitu.
Jadi pembiasaan baru yang akan mereka jalankan besok. Nah, kita nantikan. Ini sekarang sedang dalam masa pre-reading ya? Iya, baru pre-reading. Kelas 8 terakhir pre-readingnya. Oh gitu, oh nggak banyak ya? Enggak, karena kan kelas 8 ada ANBK. Oh iya, jadi kemarin ya. Jadi yang kelas lain sudah mulai. Udah lanjut, kelas 8 baru mulai tadi. Oke lah. Kelas 8. Berarti sudah berapa tahun di Mangunan? Di Mangunan di SMP-nya ya? Nah, ini apakah masuknya tidak dari SMP? Enggak, dulu tuh sebelum di SMP, pernah di SD juga. Oke. Dari dulu awalnya itu sebelum lulus kuliah, masih masa-masa skripsi ya waktu itu. Terus mengajar di SD, mengajar ekstrakurikuler. Oh, jadi guru ekstra untuk Hastakarya. Ya, untuk Kria. Terus habis itu lanjut ke SMP. Ya, lalu setelah lulus terus mencoba mendaftar di SMP dan diterima. Iya. Menjadi guru Hastakarya juga sesuai dengan minatnya, passionnya. Tadi jelas apa maksudnya? Menggambar dengan tangan karena membatik, membuat motif. Nah, menggambar dengan alat? Pernah. Pakai Corel Draw. Dan membatik juga. Membuat desain batik di Corel. Membuat desain batik. Kebetulan waktu itu kan ada keluarga ya, simbah saya 1000 harinya, kemudian kan biasanya kan kalau 1000 hari kan ada souvenir. Nah, saya yang membuat souvenirnya. Jadi membuat taplak meja dan desainnya itu dari saya. Gitu. Kemudian juga bikin sampelnya juga. Batiknya karya Bu Nova sendiri atau mengambil motif yang sudah ada? Dari saya. Wih, apakah dinamai? Motif apa gitu? Mungkin besok ada motif apa? Motif Nova 1. Motif Nova 2 gak kreatif ini. Nanti sampai 100 gitu ya. Padahal 2 3. Mungkin yang tadi yang dari burung phoenix terus dinamain phoenix apa gitu. Kasih nama, Bu, biar nanti bisa dihak patenkan loh. Iya, belum ada karyaku yang tak patenkan. Patenkan lah. Itu supaya tidak ada yang menjiplak dan menjadi karya Bu Nova. Ya, besok ya. Taplak tadi ya berarti. Taplak meja gitu. Lalu dibuat pesen gitu ya untuk jadi taplak. Ya, jadi kemarin setelah desain terus akhirnya saya membuat sampelnya, ada 2 sampel ya. Buat sampel, kemudian kan kalau batik tuh di situ kan lama banget ya. Satu taplak itu ya karena motifnya banyak juga yang ada di taplak itu. Jadi paling enggak kan 1 minggu baru selesai. Terus akhirnya ya kan enggak apa ya, waktunya kan terlalu lama, akhirnya diprintingkan jadi desainku. Biar lebih ini ya karena terbatas waktu. Iya. Kalau pakai yang tulis mungkin waktunya jadi agak lama. Dan biaya untuk keluarnya itu banyak. Lumayan begitu. Iya, karena warnanya itu beda-beda. Kalau warna pink itu jauh lebih mahal lagi. Pink, hijau. Kenapa? Karena memang jarang ya. Ya memang warnanya memang mahal. Kalau warna sintetis yang warna pink, hijau itu mahal. Kebanyakan warna-warna apa? Warna-warna kalem apa? Coklat gitu-gitu ya? Enggak juga sih. Ada yang kuning, oranye itu masih murah. Tapi kalau hijau, pink itu mahal. Gitu. Baru tahu loh. Iya. Padahal tapi yang sintetis. Sintetis. Oke. Kalau yang pewarna alami ya memang jelas mahal. Oh iya itu ya. Tapi memang berbeda kualitasnya. Nah, Bu Nova itu kalau lagi bikin batik itu inspirasinya dari mana? Bisa cepet gitu bikin ini kan kadang-kadang batik itu kan nggak mudah ya. Pertama jelas butuh skill, terus inspirasi gimana? Ya kalau saya sih biasanya ya selama kuliah itu ketika membuat motif atau membuat karya itu tidak langsung membuat karya, tapi ada eksplorasinya dulu. Wah ini Cah Eki ini. Tadi ada dari eksplorasi. Mungkin misalnya ya kemarin itu pernah saat kuliah bikin dari bunga melati. Jadi kayak melati itu apa, lalu bagaimana bentuknya. Nah dari situ terus distilasi atau diubah dari bentuk aslinya itu mau dikreasikan seperti apa begitu. Jadi inspirasinya ya eksplorasi dulu. Misalnya cari-cari dulu inspirasi, mungkin dari motif-motif lain, nanti bisa memunculkan idenya, ide barunya gitu. Eksplorasi. Kreasinya berarti bikin integralnya pemaknaannya itu anak Eki ini ya.
sudah lulus loh menjadi guru di Mangunan karena sudah menerapkan EKI sehari-hari. Nah, biasanya yang paling banyak menginspirasi itu apa Bu? Mungkin dari faktor alam atau apa-apa gitu? Oke, kadang dari faktor alam ya, dari bentuk alam, misalnya kayak tadi ya bunga mati gitu. Terus kemarin juga pernah bikin apa ya, dari tanah liat bikin angsa. Hah? Dari batik ke Tanah liat bikin apa? Iya, pernah bikin karya. Pot atau bukan, kayak patung. Mangkok berbentuk angsa. Oh, mangkok berbentuk angsa. Iya, jadi mangkoknya tetap bulat gini ya. Nah, tapi ada bentuk angsanya, kepalanya gitu. Terus ada buntutnya. Bikin berapa itu? 1. Dipakai? Belum, nggak dipakai. Dipajak? Iya, dipajak. Eman-eman kali soalnya. Bikin sendiri. Terus karena kalau gerabah itu kan harus dibakar, harus apa itu? Iya. Sendiri juga bakarnya? Enggak, bakarnya di tempat kasongan kalau dulu. Di kasongan. Numpang boleh ya? Iya, tapi bayar. Membayar. Oh gitu. Tapi itu produk gagal. Karena ketika membuat itu lehernya itu lepas. Oh gitu. Iya, karena menempelkannya kurang rekat. Tadi waktu pembakaran itu bisa lepas. Gitu. Untung nggak pecah, tapi untung lepas aja. Nah, itu belajar dari mana tanah liat? Ya dulu kan kuliah jurusan kriya, jadi semua kriya itu dipelajari. Ya? Tapi karena emang basicnya emang seneng juga ya, maksudnya seneng bikin gitu. Iya. Apakah akan ditekuni menjadi ini profesi sambilan itu, bikin gerabah? Ya, semoga ya, karena ini loh gerabah sekarang juga kan banyak yang lucu-lucu ya, pot pun bentuknya macam-macam, tidak cuman polos. Iya, gitu. Kalau gerabah itu paling mahal waktu Kelinrung, ada suara apa itu? Suara misteri dari operator Mak Kelunding. Lanjut. Oke. Gerabah itu tadi gimana tadi? Wah, ini suaranya memecah konsentrasi. Oke, kalau gerabah itu yang paling mahal ada glacier atau mewarnainya. Diwarnai dengan apa? Jadi ada warna khusus untuk gerabahnya itu. Oh gitu. Nah, kalau yang cuman coklat itu diwarnai enggak? Enggak biasanya. Enggak. Oh, jadi ada warna-warnanya kayak souvenir kecil-kecil itu kan ada warna-warna. Nah, itu di glacier. Catnya khusus. Catnya khusus. Jadi habis disemprot atau dikuas dibakar lagi supaya warnanya muncul. 2 kali pembakaran berarti. Iya. Oke, membatik, membuat gerabah, apalagi? Logam. Logam? Jadi aku pernah bikin Kriya logam. Iya, jadi pernah bikin kap lampu dari kawat. Diuntel-untel. Iya, diuntel-untel. Berbentuk bunga. Kawat apa ini? Kawat biasa itu. Kawat Gavanis yang putih itu yang enggak gampang karatan itu. Apa lagi? Sampai bingung. Aku tak bayangin. Apa tadi? Kap lampu dari kawat. Terus yang dari kawat lagi apa lagi? Yang kawat baru itu. Oh, cuma itu. Oke. Yang dari logam. Yang dari logam bikin hiasan dinding dari Kuningan. Gimana prosesnya? Itu tatah timbul. Jadi bukan Kuningan, yang tembaga. Oh, tembaga. Jadi tembaga yang agak tebal itu, terus atasnya dikasih gambar, baru dipakai tatah khusus untuk logam, bukan untuk kayu, beda. Oh, beda. Beda. Itu hiasan dinding. Ukuran berapa waktu itu yang dibikin? A3. Seukuran kertas A3. A3 itu. Kira-kira berapa ya? 30 kali 60 mungkin ya. Kalau enggak 40 berapa kali 60. Lama bikinnya? Karena waktu tugas kuliah ya 1 semester. Oh, oke. Ternyata tapi ya, tugas itu kadang-kadang kemudian memunculkan passion meskipun berawal dari tugas. Tapi pernah juga bikin tugas yang hanya beberapa jam itu selesai. Apa itu yang bisa kilat itu? Membuat tas dari itu yang vinil. Okay. Oscar yang lebih tebal. Vinil sih. Vinil itu yang tipis, Oscar itu yang lebih tebal. Sama. Oh gitu. Cuman bedanya. Oke lah. Itulah. Itu tas apa? Tas jinjing? Tas apa ini? Selempang. Ya karena besok pagi ini udah ujian. Malamnya. Sorenya belum ngerjain. Oh gitu. Tapi bisa ya. Iya. Habis maghrib itu baru ngerjain sampai subuh.
nggak tidur. Nggak tidur. Biasa ya kalau anak kuliah kan emang sering begitu Iya. kan. SKS, sistem kebut semalam. Iya, betul. Nggak dilanjutkan itu Bu, karena sebenarnya Bu Nova kan bisa bikin apa-apa gitu, macam-macam gitu. Nggak ada yang mau diteruskan. Kalau kemarin belum lama sempat bikin mahar. Dari Dari apa ya? Ya cuman mahar biasa sih, kayak ada koin-koin uang koin, terus uang kertas kayak yang di figura gitu itu. Terus Oke. gambarnya pakai Corel gitu. Berarti menguasai Corel dong. Ya belum sih, baru bertahap belajar. Saya kalau pakai Corel bisa nge-crop doang. Sungguh tidak ingin belajar. Wah, jiwa eksplorasinya belum muncul. Karena emang Coba-coba sekarang aja, terus apa aja dicoba. mumet ya Pak. Kalau terbiasa pakai Canva itu sudah tinggal template Oh iya, enak ya. template jadi aduh, tidak Tapi kalau berniat Corel belajar. lebih bebas untuk menggambar. Nah, apa ada aja. freehand-nya soalnya kan. Iya. Corel. Nah, ini. Karena kalau di zaman saya kuliah lawas tenan. Itu Berarti saya Corel. zaman apa ya? Nah, Corel itu semacam Corel dan Photoshop itu semacam wajib gitu loh, waktu itu karena kan aplikasi kan masih sangat terbatas ya. Iya. Aplikasi untuk editor, untuk menggambar tuh belum ada yang instan kayak sekarang. Jadi Iya. dulu wajibnya, tapi saya tidak sempat mengikuti wajibnya karena Hanya? males. Jadi sampai sekarang tidak bisa. Jangan ditiru ya. Yang mau belajar harus tetap bereksplorasi. Lanjut Bu Nova, bikin Oke. apa lagi? Tadi sampai tas, lalu Tas tadi yang kebut semalam itu. Iya. Masih ada tapi tasnya. Masih ada Dipakai? di rumah. Jarang. Pakai dong, kapan-kapan pakai ke sekolah biar kita tahu loh. Oh iya ya. Kan Pernah juga bikin tas dari kulit. kulit sapi. Bukan, Kulit kulit kambing. Oh, kulit kambing. Tapi bukan kulit yang untuk bayang ya, beda. Oh, kalau kulit yang wayang itu ya masih ada bulu-bulunya itu ya? Ada yang udah ada hilang, ada yang masih ada bulunya ada. Oh, beda ya, Bu, kalau yang dipakai. Kulit untuk wayang, untuk jam Tas? jaket itu beda. Oh, Kalau kulit untuk wayang itu kan yang biasanya bisa dimakan tuh loh, untuk krecek itu. oh kalau yang wayang tuh malah yang bisa berarti besok nek ngele punya wayang dikum. Tapi kan gitu juga. Dikum. Karena saya pernah Kepepet. pernah ke daerah mana ya waktu itu ya, waktu kuliah itu ya, main di daerah tempat pembuatan wayang. Jadi ada kulit sapi kan, itu kan harus dikerok dulu untuk meratakan. Nah, kerokan itu ternyata bisa diolah jadi kerupuk krecek itu. Krecek. Enak ya. Ya, Jadi tapi ya apa? masih bau pergus-pergus gitu. Oke. Tadi berarti tas dari kulit kambing. Masih ada juga tasnya. Masih ada, dan Masih. itu dijahit manual. Bukan Enggak keras, Po. Enggak, kan harus dibolongin pakai apa ya namanya? Plong ya namanya itu. Oh, yang dibolongin dulu terus yang Terus dijahit manual pakai 2 jarum. Jadi nanti hasilnya kayak jahitan mesin. Jadi bukan gitu. cuman gelujur-gelujur gini aja. Tapi sisi depan belakang itu ada benangnya. Si arah sembayang gitu. Tolong besok dibawa begitu. Oh, boleh, tasnya, boleh. biar kita bisa melihat hasil karya Bu Nova. Ini keren sekali. Lagi, apa Oke. lagi? Apa ya? Pernah buat apa tadi udah apa aja ya? Apa tadi kap lampu dari kawat, terus hiasan dinding dari tembaga, tas kulit sapi, tas kulit domba, Iya, kambing. itu buat batik. hiasan, batik. Berarti yang belum, kayu. Nah, bikin apa kah? Mengukir hiasan dinding juga. Dari kayu. Sama bikin apa ya kemarin dulu tuh, kotak tisu. Dari kayu. Kayu apa? Waktu itu cuman kayu murah sih, apa ya, kayu sengon kalau nggak salah waktu bikin kotak tisunya. Tapi kalau untuk hiasan dinding ini dari kayu jati. Wih. Sebenarnya ini kalau mau menjadi cuan ini banyak sekali loh yang bisa dilakukan oleh Bu Nova. Ya. Peluangnya banyak ya. Tapi Karena belum itu dimulai. Industri kreatif kan. Ayo Bu, dimulai. Mau jadi Wah. customer pertama. Nanti bisa ditawarkan di podcast loh. Oke. Boleh. Barangkali ada yang mau pesan tas atau Mungkin batik. yang di sini. Nah, yang di sini. Mungkin mau bikin batik custom gitu kan. Iya. Bisa pesan motif. Cuan. Oh, diskon 50%.
Buria iki marketingnya piye iki? Loh, dia itu Dalam masa dekor promo. tapi maunya 50%. Oh, ngono. Bisa kerjasama dengan Buria. Sesama tim kelas 8 ya Bu Nova Iya. dan Buria, dan sama-sama seneng apa? Klunik-klunik. Klunik. Berarti ada banyak hal yang bisa juga menjadi inspirasi teman-teman kecil dong. Kalau soal ini tadi apa? Ngelenik-ngeleniknya ini. Wah, Iya. apa yang sudah sempat ditularkan kepada teman-teman kecilnya, Bu? Ini waktu SD atau SMP? Ya sekarang. Oh iya, sekarang. Sekarang aja. Oh, sekarang. Kalau yang kemarin itu membuat batik tulis di kelas 8, yang sekarang kelas 9. Sekarang lalu yang Jadi- sekarang kelas 8. Kelas 8 itu kemarin belum lama itu membuat kreasi dari barang bekas. Oke. Cuman sulitnya kan mereka di rumah, jadi untuk mendampinginya itu kan nggak bisa langsung, hanya Oke. lewat video call atau chat WA. Kurang mantep ya. Mm-mm. Sebentar lagi kan PTM nanti Iya. akan lebih maksimal. Iya, semoga jadi. 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 Amin. Jadi. Amin. Jadi dong, kita semua sudah sehat ya, sehat semua Sehat ya. selalu. Indonesia sehat dan semangat. Keren. Banyak sekali kebisaannya loh beliau ini loh. Bikin wayang pernah? Bikin wayang kemarin waktu dunia gibar, tapi bukan dari apa ya? Bukan dari kulit kerbau atau kulit, cuman dari kardus bekas. Wah, tapi kan tetap jadi wangi yang kan Iya. giwar karena adanya kardus ya, dari Iya. kertas gitu. Iya. Itu Sayangnya membuat- tidak dibawa ini tadi ya, contoh-contoh apa kan nggak hasil nggak karya. diminta untuk Wah. membawa karya. Bayuga ini tidak meminta ini ya. Iya. Berarti perlu diadakan episode selanjutnya membawa karya-karya. Bu Nova, Ya, pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada tamu podcast yang lain. Sedang membaca buku apa? Pertanyaan wajib. oke, jujur ya. Kalau saat ini belum membaca buku. Oke. Tapi keinginan untuk membaca buku. Mungkin yang tidak buku deh, apa artikel, jurnal, koran, atau membaca status WA temen. Kalau status tiap hari. Oh ya, hiburan. Iya, hiburan. Membaca Kalau gabut status. itu Iya. Gitu. Iya. Oke, kalau buku yang di depan nih sudah pernah dibaca dua-duanya ini? kebetulan belum. Kebetulan belum. Baiklah, nanti pinjam Pak Andi ya. Oke. Saya baru membaca yang ini. Oke. Buria Tentang udah apa pernah itu? baca ini? Bisa diceritakan? Saya baru membaca 2 halaman. Ini ceritanya tentang feminis. Tentang oke. Seperti keperempuanan. Utami yang feminis. Wah, itu. Kayaknya enggak sih? Saya sih kadang-kadang aja lah, pokoknya gimana asiknya begitu. Oke, Bu Nova, satu kalimat atau satu kata mutiara, silakan. Mungkin yang menjadi pegangan hidupnya Bu Nova atau yang bisa menginspirasi kita semua. Oke, kalau menurut saya itu tetap jadi diri sendiri. Karena setiap orang itu pasti punya ciri khasnya. Dan tetap percaya diri dengan kemampuannya dan terus berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dan jangan hanya di zona nyaman, tapi ayo beranjak untuk bisa berkembang di dunia baru. Woi, tepuk tangan. Tetap jadi diri sendiri, banggalah dengan dirimu sendiri. Setiap orang punya potensi yang berbeda-beda. Oke, terima kasih Bu Nova. Ya, sama-sama Bu Tabi. Ditunggu karya-karyanya. Oh, siap. Mudah-mudahan segera punya workshop Amin. mengenai tadi itu yang macam-macam. Jadi bisa semakin giwar. Ya, siapa tahu nanti jadi karya pengen. Oh iya, nanti saya termasuk tim marketing ya. Aku melamar menjadi Buria tadi. Oh iya, ya Sudah- bisa kerja sama ya. Nah, itu kan kita kan pinter menghitung promo dan diskon itu ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Utami. Terima kasih kembali. Iya, semoga semakin lancar mendampingi teman-teman kecil di Amin. kelas 8. Terima kasih, sahabat Giwar. Kok sahabat Giwar sih? Apa sih? Sobat Giwar, dunia Giwar. Salah. Nge-hostnya pindah-pindah jadi salah. Gara-gara ini tadi ya. Oh, gara-gara Pak Klundring ini jadi buyar konsentrasi. Oke, terima kasih. Masih selalu menonton YouTube Sekolah Eksperimental Mangunan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di setiap tayangan kita.
Sampai jumpa, dadah.